Usai KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka, KPK kini menelisik dugaan aliran dana termasuk pihak swasta yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Hingga saat ini, KPK sebut 400 biro perjalanan haji sudah mengembalikan 100 miliar rupiah berupa dana dan aset yang diduga terkait dengan kasus ini. KPK menetapkan 2 orang, saudara YJQ dan juga saudara IAA. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkap, penetapan tersangka bermula dari adanya perubahan aturan kuota haji tambahan pada 2023. Oleh Menteri Agama pada saat itu, dari YJQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%, 50%. 10.000, 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami dalam penyidikan ini ya menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain. Namun, kuasa hukum Yakut menilai kebijakan pembagian kuota tambahan haji sudah sesuai prosedur bersama Kerajaan Arab Saudi. Kuasa hukum Yakut pun menyebut akan mempertimbangkan langkah hukum pra-peradilan terhadap kliennya. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Apakah akan pra-peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan ya pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menyebut telah memeriksa 400 lebih biro perjalanan haji. Dari pemeriksaan hingga saat ini sudah ada 100 miliar rupiah dana yang dikembalikan ke KPK terkait dugaan korupsi kuota haji. Beberapa pemeriksaan tersebut, KPK kemudian juga melakukan penyitaan sejumlah aset ataupun uang dari para PHK. Dan sampai dengan hari ini terhitung mencapai sekitar 100 miliar. Oleh karena itu, KPK masih terus berharap pada pihak-pihak terkait untuk jangan ragu lagi. Silakan jika memang aset-aset yang diperoleh tersebut diduga dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk tidak ragu lagi mengembalikan kepada KPK. Pembagian kuota haji sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana di pasal 22 ayat 2 disebutkan 8% untuk jemaah haji khusus dan 92% untuk jemaah haji reguler. Namun, dalam pelaksanaannya, diduga ada penyalahgunaan kuota haji tambahan, yakni 50% untuk haji khusus dan 50% lagi untuk haji reguler. Dampak dari pembagian kuota haji 50% ini, sebanyak 8.400 haji reguler yang sudah mengantre belasan tahun gagal berangkat. Kini, publik menanti langkah KPK untuk memeriksa dan menahan Yakut usai ditetapkan sebagai tersangka, termasuk segera menetapkan siapa saja pihak swasta yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Tim Liputan, Kompas TV.